Jika suamimu meninggal lebih dulu, kau pandangi galeri foto di telepon selulermu. Mungkin tak banyak foto dirinya di sana, karena di tiap tempat dan waktu dialah fotografernya. Kau lihat handuk miliknya, takkan lagi ada yang meminta ambilkan handuk setiap kali ia mandi. Takkan lagi ada keluhanmu tentang handuk basah yang tak tepat tempat. Kau pandangi wajah anak-anakmu, ada bagian wajah ayahnya yang melekat di sana. Entah itu tatapan matanya atau gelak tawanya. Terkadang kebiasaannya pun menurun pada buah hatinya. Jika istrimu meninggal lebih dulu, kau telusuri akun media sosial istrimu. Kau baca keluh kesah atau cerita keseharian yang ia tulis di sana, sambil membayangkan yang hari itu ia alami. Kau pikirkan status-status sindiran darinya, tanpa bisa bertanya lagi, itu ditujukan untukmu atau orang lain. Kau buka aplikasi belanja miliknya, melihat rentetan barang yang memenuhi keranjangnya, berharap kau diberi kesempatan lagi untuk bisa membelikan barang impiannya. Kau akan termenung sendirian, tak ada lagi ocehan rutin dari mulutnya, tak ada lagi makanan dengan rasa yang sama sesuai racikan tangan miliknya. Air mata jatuh di pelupuk matamu, kau kehilangan separuh jiwamu, kehilangan sebagian dari hidupmu. Berpikir, andai tahu akan sesingkat ini, mati-matian bahagiakan dirinya sebelum ia dijemput sang ilahi. Menangis, terdiam, dan tak percaya. Kehilangan pasangan hidup yang dicintai tentu akan sulit diterima dan dilewati. Namun, hidup diberikan kepada mereka yang masih berhak. Artinya, kehilangan ini tak serta-merta membuat hidupmu harus berhenti juga. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk melanjutkan hidup ketika ditinggalkan yang terkasih? Setelah air mata tak lagi bisa mengalir, itukah saatnya berhenti berduka atau melanjutkan hidup? Ketika kamu harus menerima kepergian seseorang yang kamu cintai, telah hidup bersama sekian lama dan saling menggantungkan perasaan satu sama lain, sangat wajar untuk berkabung dan menangis. Malah, berkabung adalah ekspresi terbuka dari pikiran dan perasaanmu dalam menghadapi kematian pasangan, yang merupakan bagian penting dari proses penyembuhan. Di masa berduka ini, bukan hanya sedih yang dirasakan, tetapi kamu juga akan mati rasa, kaget, dan takut. Kamu mungkin merasa bersalah karena menjadi orang yang masih hidup. Pada titik tertentu, kamu bahkan bisa merasakan marah kepada pasanganmu karena meninggalkanmu. Semua perasaan itu normal. Tidak ada aturan tentang bagaimana perasaan yang harus dirasakan ketika berduka. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk berduka. Bahkan secara psikologis, kamu boleh berduka selama yang kamu mau sampai merasa cukup. Namun tetap ada syaratnya. Tidak ada batasan waktu berduka harus sampai kapan atau sejauh mana, karena tergantung pribadi masing-masing. Kesiapan seseorang ditinggal orang yang dikasihi dan bagaimana seseorang menghayati kehilangan, semua itu tidak dapat diprediksi seberapa lama waktunya. Namun, tetap harus diperhatikan sejauh mana masa berduka itu dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan seseorang. Contohnya, jika berduka membuat kamu sering melamun, berat badan berkurang secara drastis, menarik diri dari lingkungan, menghayal,
bahkan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari dan berkelanjutan, maka segeralah minta bantuan ahli seperti psikolog dewasa atau psikolog anak agar mendapat penanganan khusus yang lebih spesifik. Banyak yang bilang duka atas kehilangan seseorang yang sangat dicintai tidak akan pernah berakhir. Namun, kamu pasti bisa menjalaninya hingga duka tersebut bisa dikelola dengan baik. Yang pasti, mencoba mengabaikan rasa duka atau mencoba menyembunyikannya hanya akan menghambat proses penyembuhan. Justru dengan menghadapinya dan berusaha berdamai dengan semua rasa duka, rasa sakit itu bisa kamu sembuhkan. Gambarannya seperti ketika tanganmu terluka. Bukan berarti tangan itu tidak bisa berfungsi lagi kan? Memang terluka, mungkin berdarah, tetapi perlahan akan pulih dan luka mengering. Walau bekas luka itu akan selalu ada. Hai, terima kasih sudah menonton. Semoga yang saat ini merasakan kehilangan pasangan dan momen terasa begitu hampa, semoga dikuatkan dan bangkit dalam keterpurukan hidup. Sejatinya, kehidupan terus berjalan. Kita hanya bisa berdoa agar terus bertahan dalam menjalani hidup. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial mediamu. Bye-bye.